Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda selesai di rumah? Semoga sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Hari ini tema pelajaran Bahasa Indonesia adalah tentang puisi. Ustadz akan menjelaskan tentang puisi dan memberikan contoh dalam pembacaan puisi. Teman-teman bisa memperhatikan di layar di sebelah kiri Ustadz, nanti Ustadz akan tampilkan. Oke. Pertemuan ke-13 kelas 4 puisi. Teman-teman perhatikan, Ustadz akan bacakan contoh bait dari sebuah puisi. Ustadz akan bacakan sebuah puisi karya Khairil Anwar di Penegoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dari bara kagum menjadi api, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar melawan bayangan 100 kali. Padang ya di kanan, keris di kiri, berselembang ya, semangat yang tak bisa mati, maju. Ini barisan tak ya bergenderang berpalu. Oke, itulah sebagian dari puisi Khairil Anwar yang bisa Ustaz bacakan. Karena materinya masih panjang, Ustaz akan jelaskan satu persatu. Oke, kalau pelajaran bahasa Indonesia kita mempunyai rujukan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika teman-teman ragu dalam suatu pelajaran bahasa, yaitu bisa melihat Kamus Bahasa Indonesia. Pengertian puisi dalam bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia adalah puisi adalah ragam sastra ya, ragam sastra yang bahasa terikat oleh rima, mantra ya, rima serta penyusunan lirik dan bait yang contohkan di samping. Teman-teman bisa dibaca sebelah kiri. Dan puisi secara umum mempunyai pengertian merupakan curhatan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Penyair berarti pengarang atau syair yang dikarang atau pengarang puisi. Penyair juga sering disebut pemuisi. Itulah pengertian puisi menurut secara umum dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan berikutnya. Ini unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah puisi. Pertama ada tema di samping, terus di bawahnya ada baris dan bait. Lanjut berikutnya ada rima, dan seterusnya ada diksi atau pilihan kata yang tepat dalam sebuah puisi. Inilah contohnya bagian atau unsur-unsur dalam sebuah puisi. Kita lanjutkan. Oke. Pertama adalah tema yang Ustaz akan jelaskan tentang tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Tema penulis puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial ataupun keagamaan. Inilah contoh tema dan pengertiannya. Berikutnya, dua adalah diksi atau pilihan kata yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari penyair. Berarti kalau kita membuat sebuah puisi berarti kita termasuk penyair. Lanjut. Contohnya bunga-bunga wangi diganti dengan kata diksi yaitu harum. Tidak mungkin kita tulis bunga-bunga yang wangi dalam sebuah puisi.
melainkan kita pilih dengan kata diksi yaitu harum. Berikutnya ini contoh baris dan bait ya dalam sebuah puisi. Baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Contoh puisi di bawah ini memiliki 8 baris dalam satu bait. 8 baris dalam satu bait. Contoh puisi karya Wulan Indriani. Contohnya puisi tentang rumah. Teman-teman bisa baca tentang puisi yang Ustaz berikan contoh, memiliki 8 baris dalam satu bait. Selanjutkan irama dan rima. Dalam puisi terdapat namanya irama dan keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang bentuk oleh penggantian penekanan ya, penggantian penekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membaca puisi. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Teman-teman bisa memperhatikan dan membaca yang Ustadz berikan pengertian dan contohnya. Berikutnya sajak dalam puisi. Dalam puisi itu juga ada sajak loh teman-teman. Ada sajak. Pertama, sajaknya adalah A, B, AB atau sajak silang. Yang pertama. Yang kedua, sajak peluk. Yang kedua, AB, BA. Ya. Lanjut berikutnya, sajak pasangan. Oke, AA, BB sesuai dengan contoh nomor 3. Lanjutkan lagi. Yang keempat sajak terus A. Sama semuanya. Lanjutkan. Ini contoh dari sajak apa teman-teman? Yang tadi AB itu adalah sajak dalam puisi yaitu sajak silang. Kita lihat contohnya. Sajak silang, sajak yang memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Dia saling bersilang. Contohnya di belakang katanya AR baris pertama sama dengan baris ketiga AR R dan baris kedua A dan baris keempat A. Jadi peletaan bunyinya saling silang. Inilah sajak silang AB. Berikutnya contoh sajak berikutnya. Teman-teman bisa membuat sebuah puisi dari apa yang tersampaikan dan Ustaz terangkan hari ini. Contohnya sajak peluk AB ya, BA. Contohnya sajak peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Contohnya di lengkung cahaya berhias bintang. Belakangnya dan baris kedua cahaya bulan di ombak menitik. Di belakangnya I sama K. Lanjut baris ketiga embun berdikit turun menitik. Ik belakangnya dan baris keempat engkau menggantikan datang. Belakangnya berarti sajaknya adalah sajak peluk A B A. Teman-teman bisa lihat contohnya karena yang sama bunyinya nomor 2 dan 3 sedangkan 1 bunyinya sama dengan 1 dan 4. Berikutnya oke, ini namanya sajak pasangan. Ada sajak pasangan, yaitu sajak yang pasangan memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Oke, lihat contohnya
ketika beta terjaga di dini hari, belakangnya i, akhirannya bunyinya oke. Melihat alam sepermai ini, diakhiri dengan i. Lanjut berikutnya, terserah beta darah baru, gembira berdebur di dalam kalbu. Jadi yang pertama, baris pertama dan dua sama, dan baris ketiga dan baris keempat sama. Inilah namanya sajak pasangan. Oke, sajak pasangan memiliki persamaan bunyi pada baris keberapa? 2, 1, dan baris ketiga dan baris keempat. Lanjutkan berikutnya. Ini ada yang terakhir adalah sajak terus, ya. Terus maksudnya sama dari awal sampai akhir puisi, sajaknya sama. Sajak terus memiliki persamaan bunyi semua baris pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat memiliki persamaan bunyi. Inilah contohnya anak soleh-soleha, ya. Sudah bacakan. Bel berbunyi sangat keras, akhirannya as, ya. Ku berkemas untuk keluar kelas, dijemput seiring hari yang panas, ku segera pulang dengan bergegas. Berarti akhirannya bunyinya sama, berarti itu termasuk sajak terus. Oke, anak soleh, itulah tentang sajak. Sekarang ada kuis dari Ustadz untuk anak soleh, 3 kuis atau 3 pertanyaan kegiatan yang Ustadz berikan. Yang pertama, anak soleh bisa, ya, menentukan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah puisi. Kedua, anak soleh bisa, ya, memasukkan dengan irama dan irama apa yang dimaksud dengan irama dan rima. Nomor 3 yang terakhir, teman-teman bisa membuat puisi, ya, puisi yang bersajak terus a, ya, yang semoga anak soleh bisa membuat sebuah puisi. Selamat mengerjakan. Kita akhiri, semoga anak soleh bisa memahami materi tersampaikan hari ini dan mengerjakan kuis yang Ustaz berikan 3 soal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.